Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Septi Afriani. Kali ini kita akan melanjutkan live quiz PPPK Guru yang part 3. Jadi nih buat teman-teman yang belum nonton part 1 dan 2, boleh banget kalau nonton dulu loh. Linknya ada di deskripsi video ya. Soal nomor 1. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. 1. Keluarga. 2. Intelektual. 3. Teman sebaya. 4. Budaya. 5. Motivasi. 6. Status sosial ekonomi. Hal-hal yang mempengaruhi perkembangan sosial adalah titik-titik. A. 1, 2, 3. B. 1, 3, 6. C. 2, 3, 4. D. 3, 4, 5. E. 1, 3, 4. Soal nomor 2. Kecerdasan spiritual bersifat individu dan perlu dikembangkan khususnya dalam proses pembelajaran. Upaya yang dapat dilakukan pendidik untuk mengembangkan sikap religius dapat dilakukan dengan hal-hal berikut kecuali titik-titik. A. Metode keteladanan. B. Metode pembiasaan. C. Metode tes. D. Metode nasihat. E. Pembinaan akhlak. Soal nomor 3. Keragaman individu dipengaruhi oleh natur, nurtur, dan waktu. Pernyataan berikut yang tepat mengenai hal tersebut adalah titik-titik. A. Natur adalah karakteristik individu yang dipengaruhi oleh lingkungan alam. B. Nurtur adalah karakteristik individu yang dibawa sejak lahir. C. Nurtur adalah faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi individu. D. Natur adalah faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi individu. E. Nurtur adalah karakteristik individu yang dipengaruhi oleh waktu. Soal nomor 4. Program guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran pada kelas dasar adalah untuk mengembangkan keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Selain itu, program dan strategi pembelajarannya juga bersifat konkret yang disertai contoh konkret. Karena peserta didik kelas awal belum mampu atau matang untuk menangkap masalah-masalah yang bersifat abstrak. Hal tersebut merupakan implikasi pendidikan dari prinsip atau hukum perkembangan yang titik-titik. A. Saling berkorelasi antar aspek perkembangan kesatuan organisme. B. Berawal pada diferensiasi dan berakhir pada integrasi. C. Berlangsung secara bertahap. D. Berlangsung sesuai dengan masa pekannya. E. Berlangsung sesuai dengan temponya. Soal nomor 5. Perkembangan anak berlangsung silih berganti. Terkadang teratur, terkadang juga tidak. Ada kalanya tenang, ada kalanya goncang, tergantung dari irama perkembangan masing-masing individu. Pada umur 3-5 tahun, seorang anak biasanya sukar diatur, suka membangkang. Tetapi setelah itu, anak bisa tenang kembali. Oleh karena itu, guru dalam melakukan pembelajaran dilakukan secara individu dan kelompok. Hal tersebut merupakan implikasi pendidikan dari prinsip atau hukum perkembangan yang titik-titik. A. Saling berkorelasi antar aspek perkembangan atau kesatuan organis. B. Berlangsung sesuai dengan iramanya. C. Berlangsung sesuai dengan temponya. D. Berlangsung secara bertahap. E. Berlangsung sesuai dengan masa pekannya. Soal nomor 6. Potensi psikologis berkaitan dengan kecerdasan atau intelijensi, bakat, dan kreativitas. Pernyataan yang tidak benar mengenai bakat adalah titik-titik. A. Bakat adalah suatu potensi yang merupakan pembawaan untuk memperoleh suatu pengetahuan atau keterampilan pada bidang tertentu. B. Setiap individu memiliki bakat hanya berbeda baik dalam derajat maupun jenisnya. C. Bakat dapat dikelompokkan menjadi bakat bilangan, bakat bahasa, bakat tilikan ruang, tilikan hubungan sosial, dan bakat gerak motoris. D. Bakat timbul dari pemikiran divergen atau lateral. E. Bakat adalah sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang secara alami dan bisa dikembangkan dengan lebih cepat dan lebih baik dibandingkan dengan orang biasa.
Soal nomor 7. Pada tahap ini, seseorang mendapatkan ide, gagasan, pemecahan, penyelesaian, cara kerja, dan jawaban baru. Hal ini merupakan tahapan kreativitas dalam titik-titik. A. Persiapan meletakkan dasar. B. Inkubasi. C. Iluminasi. D. Verifikasi. E. Produksi. Soal nomor 1, kita langsung ke soalnya aja ya. Hal-hal yang mempengaruhi perkembangan sosial adalah titik-titik. Perkembangan sosial itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu keluarga, kematangan, teman sebaya, sekolah, dan status sosial ekonomi. Yang pertama keluarga, iya ya teman-teman. Intelektual itu enggak, karena kan kita bicaranya tentang perkembangan sosial gitu kan. Teman sebaya iya tadi, budaya itu enggak masuk, motivasi juga enggak, status sosial ekonomi itu iya. Jadi jawabannya 1, 3, 6 yang B. Soal nomor 2, kecerdasan spiritual bersifat individu dan perlu dikembangkan, khususnya dalam proses pembelajaran. Upaya yang dapat dilakukan pendidik untuk mengembangkan sikap religius dapat dilakukan dengan hal-hal berikut kecuali titik-titik. Jadi untuk mengembangkan sikap religius ada beberapa metode ya teman-teman, yaitu yang pertama adalah metode keteladanan. Kemudian ada metode pembiasaan. Jadi kalau keteladanan berarti ya pendidik itu memberi contoh. Pembiasaan ya berarti misalnya melakukan berdoa sebelum belajar. Itu nanti kan jadi pembiasaan. Metode tes itu enggak ya, enggak termasuk. Metode nasihat berarti yang memberikan nasihat, hal-hal yang baik dan sebagainya. Pembinaan akhlak dan budi pekerti seperti sikap rendah hati, menghargai dan sebagainya. Jadi yang tidak termasuk itu adalah metode tes. Teman-teman yang belum ikutan tryout gratis PPPK Guru 2021, ini tryoutnya masih dibuka ya teman-teman. Buat teman-teman yang kemarin masih ragu, ini tuh masih bisa daftar nggak sih? Masih ya, jadi tryout ini tuh nggak ada batas pendaftarannya. Pelaksanaannya pun sampai kapan aja bisa, karena tryout ini itu bisa dikerjakan berkali-kali. Jadi teman-teman ngerjain sampai kapan aja bisa. Nah, syaratnya gimana sih? Syaratnya gampang banget, teman-teman tinggal share poster ini ke satu grup guru atau grup PPPK. Kemudian screenshot buat akun di rumah tryout, upload bukti share-nya, tunggu admin konfirmasi, kemudian tryoutnya bisa dikerjakan. Nah, teman-teman untuk detail tentang tryout gratis ini bisa cek di video, linknya ada di deskripsi ya. Teman-teman bakal dapat fasilitas apa aja? Yang jelas teman-teman bakal ngerasain tryout dengan sistem CAT. Jadi ada timernya, ada menu pintas yang nomor soalnya itu, ada yang tombol previous next. Jadi untuk ke soal berikutnya, teman-teman juga bisa dapat pembahasan di sini juga ditulis dengan detail ya. Jadi nggak cuma jawaban yang benar adalah A misalnya gitu. Jadi ada penjelasannya juga. Teman-teman juga bisa lihat peringkat setelah mengerjakan, nanti teman-teman bisa ngeliat di bagian yang menu hasil. Selain itu, untuk guru yang PGSD, ini tuh isinya udah lengkap, ada IPA, PPKN, IPS, Bahasa Indonesia, Matematika, Pedagogik, Manajerial, Sosiokultural. Untuk yang selain PGSD, soalnya itu isinya pedagogik, manajerial, dan sosiokultural. Untuk info lengkapnya, teman-teman bisa hubungi lewat Instagram, email, atau YouTube aku, atau lewat grup Telegram. Buat teman-teman yang belum gabung ke grup Telegram, bisa gabung. Linknya ada di deskripsi video ya. Yang belum daftar, yuk buruan daftar. Soal nomor 3, keragaman individu dipengaruhi oleh natur, nurtur, dan waktu. Pernyataan berikut yang tepat mengenai hal tersebut adalah titik-titik. Jadi kalau kita ingat natur itu kan alam ya teman-teman. Nah, maksudnya di sini itu karakteristik yang dibawa sejak lahir, udah alamiah. Kalau nurtur itu yang karena pengaruh lingkungan, pemeliharaan, pengasuhan. Waktu di sini itu maksudnya waktu saat tibanya kematangan, maturation. Nah, yang A, natur adalah karakteristik individu yang dipengaruhi oleh lingkungan alam. Bukan berarti lingkungan alam ya teman-teman, walaupun natur itu kan alamiah gitu ya. Ini salah.
Yang B, nurtur adalah karakteristik individu yang dibawa sejak lahir. Nah, ini itu yang B, harusnya itu yang natur, yang ini. Kalau yang C, nurtur adalah faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi individu. Ya, betul ya, jawabannya itu yang C. Kalau yang D salah, ini kan harusnya yang nurtur, yang E salah karena nurtur itu yang ini, faktor-faktor lingkungan. Soal nomor 4, program guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran pada kelas dasar adalah untuk mengembangkan keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Selain itu, program dan strategi pembelajarannya juga bersifat konkret yang disertai contoh konkret karena peserta didik kelas awal belum mampu atau matang untuk menangkap masalah-masalah yang bersifat abstrak. Hal tersebut merupakan implikasi pendidikan dari prinsip atau hukum perkembangan yang titik-titik. Kalau kita memahami kalimatnya sedikit demi sedikit, kita akan mengarah ke bahwa soal ini tuh intinya kegiatan pembelajaran itu disesuaikan dengan usianya mereka, dengan perkembangan mereka, ya kan? Jadi pada usia kelas awal karena belum bisa yang abstrak ya, pakainya yang konkret, dan di situ mengajarkannya keterampilan dasar, baru membaca, menulis, dan berhitung. Kira-kira yang mana nih jawabannya? Kalau yang A, saling berkorelasi antar aspek perkembangan, yaitu hukum kesatuan organis. Maksudnya itu gini, misalnya seorang anak itu pada usia itu sudah bisa berjalan. Nah, otomatis ya ketika mau berjalan itu otot-otot, syaraf, tulang, dan sebagainya mereka berkembang gitu. Jadi saling berhubungan berkembangnya. Untuk implikasi pada pendidikan yaitu kurikulum yang berhubungan, kita dapat kata kuncinya, intinya kurikulum yang berhubungan, correlated kurikulum. Terus ruang lingkupnya luas dan berorientasi materi subjek. Kalau yang B berawal pada diferensiasi dan berakhir pada integrasi, itu contoh atau implikasinya pada pendidikan itu dalam kurikulum, dalam pembelajaran itu mengajarkan dari hal-hal yang umum ke khusus. Kemudian analisis sintesis, jadi mengidentifikasi bagian-bagian itu, kemudian menyusun menjadi suatu keseluruhan. Jadi kita bisa ambil kata kuncinya yang bagian ini, analisis sintesis. Ininya dari bagian-bagian terus nanti disusun. Kan dari diferensiasi berakhir pada integrasi. Kemudian global, spesifik, dan global, memandang secara keseluruhan, terus bagian dan keseluruhan. Kalau yang C berlangsung secara bertahap, itu dalam kurikulum, dalam pendidikan, implikasinya adalah gini, materi itu dari yang sederhana menuju kompleks, bertahap kan, kata kuncinya bertahap di sini. Ya berarti dari yang sederhana kemudian baru yang kompleks, dari yang mudah kemudian baru yang sukar atau yang sulit, ya kan? Kemudian prinsip belajar tuntas dan maju berkelanjutan. Jadi kita udah dapat kata kuncinya. Kalau yang bertahap itu intinya dari sederhana ke kompleks, mudah ke sulit, itu aja sih udah cukup kata kuncinya. Kemudian yang D berlangsung sesuai dengan masa pekanya. Masa peka itu adalah suatu masa atau masanya suatu fungsi mudah atau peka dikembangkan. Jadi misalnya pada usia itu anak seharusnya itu sudah mampu berbicara. Nah, ya pada saat itu orang tua itu merangsang biar anak itu lebih cepat untuk bisa berbicara. Itu adalah masa peka. Nah, untuk implikasinya pembelajaran itu disesuaikan dengan masa peka. Jadi karena kalau disesuaikan dengan masa peka itu pembelajaran bisa dipercepat ya. Sesuatu yang diajarkan itu bisa lebih cepat atau lebih mudah dipahami karena sesuai dengan masa pekanya. Nah, jadi jawabannya yang nomor 4 itu yang D ya teman-teman. Karena tadi kan proses pembelajarannya disesuaikan dengan siswa itu pada saat itu berkembang pada yang proses apa gitu. Kalau yang E berlangsung sesuai dengan temponya, tempo, kata kuncinya tempo, berarti itu sesuai dengan kecepatan perkembangan ya. Ada perbedaan kecepatan perkembangan. Jadi tiap anak itu ada yang cepat perkembangannya, ada yang sedang, ada yang lambat ya kan. Nah, implikasinya dalam pendidikan itu nanti
dalam melakukan pembelajaran ya ada pembelajaran individu, ada yang secara kelompok. Karena kalau misal kelompok terus nanti yang kecepatan perkembangannya cepat ya nanti ya terlalu menunggu gitu kan ibaratnya. Kalau individu terus juga yang lambat gimana? Jadi ya ada individu, ada kelompok untuk sistem pembelajarannya. Soal nomor 5, perkembangan anak berlangsung silih berganti, terkadang teratur, terkadang juga tidak. Ada kalanya tenang, ada kalanya goncang, tergantung dari irama perkembangan masing-masing individu tersebut. Pada umur 3-5 tahun, seorang anak biasanya sukar diatur, suka membangkang. Tetapi setelah itu anak bisa tenang kembali. Oleh karena itu, guru dalam melakukan pembelajaran dilakukan secara individu dan kelompok. Hal tersebut merupakan implikasi pendidikan dari prinsip atau hukum perkembangan yang titik-titik. A. Saling berkorelasi antar aspek perkembangan kesatuan organisasi enggak ya teman-teman, udah dibahas yang tadi. Kalau yang B berlangsung sesuai dengan iramanya, itu perkembangan anak berlangsung silih berganti, terkadang teratur, terkadang juga tidak, sehingga kadang cepat, kadang juga lambat. Ini implikasinya adalah pembelajaran individu dan kelompok. Udah ada kata kuncinya sebenarnya di soal di sini, irama perkembangan. Kalau yang C berlangsung sesuai dengan temponya, tempo itu ngarahnya ke kecepatan perkembangan. Ini juga implikasinya pembelajaran individu dan kelompok. Jadi jawabannya itu yang B, bukan yang C, karena ada kata kuncinya irama perkembangan. Soal nomor 6, potensi psikologis berkaitan dengan kecerdasan atau intelijensi, bakat, dan kreativitas. Pernyataan yang tidak benar mengenai bakat adalah titik-titik. Pasti teman-teman udah sering ngomongin bakat-bakat gitu ya. Nah, ini yang nggak benar yang mana nih? Kalau yang A, bakat adalah suatu potensi yang merupakan pembawaan untuk memperoleh suatu pengetahuan atau keterampilan pada bidang tertentu. Ini ada kata kuncinya ya, bakat itu udah pembawaan dari lahir. Jadi yang A itu betul. Yang B, setiap individu memiliki bakat, hanya berbeda baik dalam derajat maupun jenisnya. Ini juga betul. Yang C, bakat dapat dikelompokkan menjadi bakat bilangan, bakat bahasa, bakat tilikan ruang, tilikan hubungan sosial, dan bakat gerak motoris. Ini juga betul. Yang D, bakat timbul dari pemikiran divergen atau lateral. Ini enggak ya teman-teman, karena bakat itu ya tadi pembawaan dari lahir. Kalau yang ini, yang timbul dari pemikiran divergen atau lateral itu adalah kreativitas, kreatif ya, berpikir divergen. Kalau yang, berarti jawabannya yang D. Kalau yang E, bakat adalah sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang secara alami dan bisa dikembangkan dengan lebih cepat dan lebih baik dibandingkan dengan orang biasa. Ini juga betul. Soal nomor 7. Pada tahap ini, seseorang mendapatkan ide, gagasan, pemecahan, penyelesaian, cara kerja, dan jawaban baru. Hal ini merupakan tahapan kreativitas dalam titik-titik. Jadi tahapan kreativitas itu ada 4. Yang pertama adalah persiapan meletakkan dasar. Nah, kata kuncinya adalah ini, persiapan. Kalau persiapan berarti dalam hal ini masih mempelajari latar belakang masalah, seluk-beluk, dan problematikanya. Pada tahapan ini diperlukan minat dan antusiasme untuk memperoleh pengetahuan dan informasi sebagai persiapan untuk kreativitas. Intinya mempelajari latar belakang masalah. Kalau persiapan, untuk persiapan ya. Kalau yang B, tahap selanjutnya itu inkubasi. Inkubasi kalau di dalam dunia virus-virus gitu ya, itu intinya pertama kali terpapar virus sampai muncul gejalanya itu kan ada waktunya. Nah, waktu itu adalah ya inkubasi. Jadi di sini kalau tahapan kreativitas maksudnya adalah mengambil waktu untuk meninggalkan masalah dengan istirahat, santai, mencari kegiatan yang melepaskan diri dari kesibukan pikiran mengenai masalah yang sedang dihadapi. Pada tahap ini, proses pemecahan masalah diendapkan dalam alam prasadar. Jadi intinya inkubasi itu butuh waktu, ya butuh waktu untuk meninggalkan masalah. Dengan meninggalkan masalah yang ini butuh waktu. Inkubasi itu waktu. Ingatnya kalau terpapar virus pokoknya ada waktunya. Iluminasi itu tahap yang ketiga. Iluminasi itu adalah penerangan. Jadi kalau illuminate aku ingetnya ya cahaya.
lampu, cahaya lampu atau lilin gitu loh. Cahaya, kalau kita lebih seringnya kalau lihat gambar itu kan yang intinya bola lampu di atas kepala atau di dalam kepala. Nah, itu tahap pemahaman kalau di kreativitas. Jadi tahap pemahaman suatu tahapan mendapatkan ide, gagasan, pemecahan, penyelesaian, cara kerja dan jawaban baru. Intinya kita ingat aja gambar yang di dalam kepala itu ada bohlamnya ya, atau di atas kepala ada bohlamnya. Berarti dapat ide gitu. Pemahaman ya terhadap masalah. Tahap yang keempat adalah verifikasi. Tahap verifikasi itu sama dengan produksi. Jadi kalau di soal itu hanya disebutkan verifikasi, ya ingatnya sama dengan produksi. Kalau produksi pasti kita udah tahu lah ya. Intinya membuat sesuatu, membuat barang ya kan. Tahap verifikasi itu adalah menghadapi dan memecahkan masalah-masalah praktis sehubungan dengan perwujudan ide, gagasan, pemecahan, penyelesaian, cara kerja, dan jawaban baru. Pada tahap ini dilakukan langkah-langkah untuk mewujudkan ide dan gagasan kreatif menjadi karya kreatif dan inovatif. Intinya produksi karya ya kalau di sini.